Nama budaya semuanya. Pertama-tama, dalam kampanye lisan kali ini, saya akan memperkenalkan siapa saya. Nama saya Cynthia. Saya lahir tanggal 5 Maret tahun 1999 di Jakarta. IPK saat ini 3,57. Hobi saya dan juga cita-cita saya adalah sebagai psikolog dan penulis. Hobi saya membaca buku dan menonton. NIM saya di 705-17-142 dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Arti Dharmayana bagi saya adalah keluarga kedua. Dan motto saya adalah when you talk about something, just do it. Ketika kalian ragu, lakuin dulu aja, karena kita nggak tahu depannya akan ada apa. Pengalaman organisasi saya selama di Dharmayana yang pertama adalah saya sebagai anggota Divisi Hubungan Masyarakat tahun 2017-2018 dari Badan Pengurus Harian, anggota Divisi Jurnalisme Berita Dharmayana yang ke-60, anggota Divisi Konsumsi pada acara Katina dan Pendapatan di tahun 2017, anggota Divisi Acara Metaday yang ke-23, anggota Divisi Lomba Menyanyi dan Artikel Buddhis dalam Dharmayana Buddhist Festival di tahun 2018. Berikutnya, pada periode 2018 sampai 2019, saya adalah anggota Divisi Hubungan Masyarakat Badan Pengurus Harian pada periode 2018 sampai 2019. Saya sebagai koordinator jurnalisme pada Berita Dharmayana yang ke-61 dan 62, anggota Divisi Dekorasi P3MB tahun 2018, koordinator Dana Dharmadista 2018, anggota Divisi Bakti Acara Katina dan Pendapata 2018, anggota Divisi Dana di Metaday ke-24, anggota Divisi Acara dalam Buddhist Camp 2019, anggota Divisi Dana dalam Dharmayana Buddhist Festival 2019. Di periode 2019 sampai 2020, saya adalah anggota Publikasi dan Dokumentasi Dharmadista 2019. Saya sampai sekarang adalah ketua redaksi Berita Dharmayana yang ke-63 dan 64. Visi saya adalah menjadikan Dharmayana sebagai sarana untuk seluruh anggotanya agar dapat berkembang, baik sebagai diri mereka sendiri, dalam sebagai umat Buddha, yaitu menjalankan ajaran-ajaran Buddha Dharma, dan juga sebagai anggota organisasi, dengan mengedepankan nilai-nilai Buddhisme dan kekeluargaan yang merupakan nilai-nilai utama dalam Dharmayana. Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengadakan program-program kerja yang dapat meningkatkan pengalaman dan pemahaman tentang Buddhisme, yaitu tentang ajaran-ajaran Buddha Dharma bagi seluruh anggota Dharmayana. Menciptakan suasana kekeluargaan bagi seluruh anggota Dharmayana, baik secara langsung maupun dalam hal berkomunikasi, di mana kekeluargaan itu akan terasa bagi seluruh anggota. Berikutnya adalah membina hubungan yang baik antar segenap unsur sivitas akademika beragama Buddha, baik itu mahasiswa aktif maupun alumni, juga dengan wihara-wihara lain, KMB lain, dan organisasi-organisasi lainnya. Berikutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama, ketua umum yang akan dibantu oleh wakil ketua umum dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Ini merupakan struktur dari inti Badan Pengurus Harian. Lalu berikutnya akan dibantu oleh divisi-divisi di bawahnya. Yang pertama, Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas, yang bertanggung jawab sebagai jembatan antara Dharmayana dengan sesama anggotanya maupun dengan organisasi-organisasi lainnya, KMB lainnya, dan wihara-wihara lainnya. Berikutnya Divisi Bakat dan Minat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan juga menciptakan bakat-bakat baru dari anggota-anggota Dharmayana. Divisi Pusdikes atau Perpustakaan Pendidikan dan Kesehatan yang bertanggung jawab atas buku-buku dalam perpustakaan Dharmayana, konten-konten pendidikan Dharmayana, dan juga sarana kesehatan yang dimiliki oleh Dharmayana. Berikutnya Divisi Multimedia yang bertanggung jawab dalam mengatur sosial media Dharmayana, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain, agar menciptakan konten-konten berguna dari Dharmayana bagi masyarakat, dan juga agar
memperkenalkan Dharmayana pada masyarakat luas. Berikutnya divisi bakti yang bertanggung jawab atas seluruh puja bakti yang ada di Dharmayana, baik itu acara kebaktian, altar, dan juga benda-benda lainnya yang berhubungan dengan puja bakti di Dharmayana. Berikutnya adalah divisi inventaris yang bertanggung jawab atas barang-barang kepemilikan Dharmayana dan bertanggung jawab memastikan barang-barang itu aman dan tetap berguna. Berikutnya untuk program-program kerja yang saya rencanakan, yang pertama adalah Berita Dharmayana edisi 65-66, P3MB tahun 2020, Dharmanista tahun 2020, Katina dan Pendapata tahun 2020, Latihan Dasar Kepemimpinan tahun 2020, Pekan Penghayatan Dhamma tahun 2020, Metaday tahun 2021 atau yang ke-26, Art Buddhist Concept tahun 2021, dan juga Dharmayana Buddhist Festival 2021. Di mana program-program kerja ini memiliki fungsi masing-masing. Dimulai dari Dharmayana yang merupakan media komunikasi Dharmayana yang saat ini sudah sampai di edisi 64 dan berikutnya adalah edisi 65 dan 66. P3MB yang merupakan acara awal penerimaan mahasiswa baru di mana mahasiswa baru mengenal Dharmayana untuk pertama kalinya. Lalu berikutnya acara Dharmanista atau persaudaraan mahasiswa Buddhis Tarumanagara di mana mengakrabkan mahasiswa baru dengan Dharmayana selama 3 hari 2 malam. Acara Katina Pendapata untuk memperingati Katina dan juga mengadakan Pendapata bagi para anggota sangga. Lalu latihan dasar kepemimpinan yang merupakan sarana untuk melatih kepemimpinan bagi anggota Dharmayana agar mereka dapat menjadi pemimpin suatu hari nanti dan juga menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Berikutnya Pekan Penghayatan Dharma yang menjadi latihan bagi anggota Dharmayana dalam mengembangkan kesadaran melalui meditasi dan juga hal-hal mindfulness lainnya. Lalu Metaday yang merupakan bakti sosial dan juga membantu banyak masyarakat dan juga anak-anak yang masih sekolah di daerah-daerah terpencil. Lalu Art Buddhist Concept yang merupakan program kerja baru yang saya tambahkan, yaitu sebuah program kerja di mana Dharmayana mengenalkan Buddhisme dalam bentuk art dan sesuatu yang dapat ditonton oleh banyak orang. Di sini disebut art karena nantinya performance-nya akan tergantung oleh ketua pelaksananya, tapi apapun itu yang berkaitan dengan art, baik itu alat musik, baik itu drama, baik itu melukis, apapun yang dapat dipertunjukkan dan dipertontonkan dan berhubungan dengan art, agar kita mengenalkan Buddhisme melalui sebuah kemasan baru, yaitu seni. Berikutnya adalah Dharmayana Buddhist Festival yang merupakan rangkaian acara dari lomba-lomba, perayaan Waisak hingga ulang tahun Dharmayana dan Berita Dharmayana. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita sedang menghadapi kondisi pandemi, yaitu kondisi darurat dan dunia karena COVID-19. Dan untuk program-program kerja ini mungkin akan mengalami perubahan. Saat ini saya belum bisa menjawab dengan tegas dan dengan pasti apakah program-program kerja ini akan terlaksana atau tidak jika nantinya terpilih sebagai ketua umum. Karena menurut saya program-program kerja ini mungkin saja mengalami perubahan, sangat mungkin, tergantung dengan kondisi nantinya setelah libur semester ini. Apakah suasananya masih akan seperti sekarang atau sudah berubah? Semua akan bergantung dengan kondisi nantinya. Tapi kalaupun berubah, yang saya rencanakan adalah tidak mengubah fungsi dari masing-masing program kerja. Walaupun nanti caranya akan berubah, walaupun nanti mungkin tidak bisa pergi ke suatu tempat lalu mengadakan acara 3 hari 2 malam, atau mungkin harus mengadakan semuanya lewat virtual, tapi setidaknya yang tidak akan diubah adalah fungsi dari masing-masing program kerja yang saya sebutkan tadi. Untuk caranya, saya tidak bisa memastikan sekarang dan tidak bisa menjawab dengan pasti semua pertanyaan. Jika terkait
apakah ini akan berubah atau tidak. Itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Lalu berikutnya, ya, buat there is no Superman, but together we can be super team. Tidak ada orang yang mampu dalam melakukan segala hal. Saya bukan orang yang sempurna, dan tidak ada orang yang sempurna. Tapi bersama-sama bisa menjadi sebuah super team. Itulah Dharmayana. Siapapun ketua terpilihnya tidak bisa menjadi seorang Superman, tapi dia butuh tim-tim kuat agar mereka dapat menjadi super team untuk menjalankan Dharmayana lebih baik lagi ke depannya. Itu aja, terima kasih dari saya atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Sekian.